Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat serantau. Apa kabar Anda di sana? Harapannya semoga Anda senantiasa mantap terus guys. Oke lah guys, seperti mana biasa, apabila Anda melihat video ini, maka Anda sedang bersama saya, Roy Gamelan Channel, di dalam membawakan topik yang berkaitan dengan usaha rumah burung walet, berkaitan dengan tips, trik, dan cara-cara membuat rumah burung walet. Oke lah guys, pada pagi ini saya berada di kebun. Oke, seperti mana biasa, apabila apabila saya tidak kerja di RBW sendiri ataupun tidak ada kemana, maka saya berada di kebun untuk terapi minda. Oke, terapi minda, cari ketenangan. Oke guys, sambil mencari ilham. Oke guys, hari ini saya berkongsi tentang suhu. Oke, yang mana suhu ini sebenarnya sudah beberapa kali kita bawakan, tetapi mungkin ada di antara Anda yang terlepas karena video saya sudah lebih 100, lebih daripada 150 video berkaitan dengan usaha rumah burung walet. Jadi mungkin ada di antara Anda yang terlepas tentang suhu. Oke, bagaimanapun hari ini memandangkan ada saja pertanyaan yang saya terima tentang suhu, maka saya bawakan kepada Anda lagi tentang suhu, dan sudah pastinya walaupun sama suhu tetapi berlainan dia punya jalan ceritanya guys, berlainan. Oke lah guys, jadi bagaimanapun sebelum saya membawa Anda lanjut kepada perkongsian ini, oke, apa kata Anda bantu saya? Kepada Anda yang menonton video ini, yang menonton channel ini tetapi belum subscribe, bantu saya guys, cukupkan subscriber saya menjadi 10.000. Pada waktu ini sudah 3.995, tinggal 5 siap lagi sudah mencecah 4.000 subscriber pengikut kita di Roy Gamelan Channel. Oke, kita bantu saya cukupkan 10.000 biar saya bersemangat guys untuk berkongsi tentang perwalitan, ilmu perwalitan. Jadi bantu saya. Kepada Anda yang sedang menonton video ini tetapi belum lagi subscribe channel ini, bantu saya guys, bantu tekan itu tombol subscribe guys. Oke, Anda kena subscribe dulu, tekan like dan tekan itu tombol lonceng guys, agar saya akan sentiasa bersemangat guys berkongsi tentang ilmu perwalitan. Oke lah guys, suhu, tentang suhu. Oke, tentang suhu, apabila kita menyebut tentang suhu, dia seiringan dengan suhu dan kelembapan. Tetapi bagaimanapun kelembapan itu lain dan suhu itu lain guys. Oke, yang mana seperti mana yang telah saya katakan pada topik kelembapan hari itu, oke, pada video yang lepas, yang mana apabila kita mengatur kelembapan, suhu tidak semestinya seiringan sudah diatur. Tidak semestinya suhu juga telah diatur seiring dengan kelembapan. Begitu juga apabila kita telah mengatur suhu, tidak semestinya kelembapan juga ikut oke sudah guys. Tidak guys, kita akan atur dia secara berasingan. Oke guys, keperluan suhu. Oke, keperluan suhu di dalam RBW memang sangat penting guys, karena suhu yang baik yaitu di antara 27 sehingga 29 ataupun sampai 30 ataupun sampai 30.5. Oke, adalah suhu yang sesuai, yang selesa untuk burung walet beradaptasi. Maka apabila suhu di RBW Anda di antara 27 sehingga 30.5 begitu, itu akan menjadikan burung walet yang beradaptasi dalam RBW Anda akan merasa selesa, dan peluang untuk dia menginap di RBW Anda akan lebih baik guys. Oke, itu pentingnya suhu. Oke, bagaimanapun mengatur suhu. Oke, mengatur suhu adalah satu masalah yang seringkali terjadi kepada pengusaha-pengusaha kita, apalagi pengusaha pemula. Kalau sini itu rasanya dia sudah cukup ilmu di dada guys untuk mengatur suhu. Tetapi kepada yang pemula itu memang agak bermasalah lah tentang cara-cara mengatur suhu. Jadi di sini saya akan kongsikan beberapa trik, beberapa cara untuk mengatur suhu di dalam rumah burung walet Anda. Oke guys, pertama sekali apabila kita membina sesuatu bangunan RBW sama RBW mini atau RBW mega ataupun RBW sederhana, oke, kita kena titik beratkan tentang suhu selain daripada yang lain yang saya sebutkan seperti pemangsa dan segalanya. Tapi hari ini kita bercakap tentang suhu. Oke, kita titik beratkan untuk mengekalkan suhu yang baik di dalam RBW kita. Oke, pada masa kita membuat bangunan sama ada daripada konkrit, bata, asbestos,
zinc, papan, dan macam-macam lagi. Oke, pertama sekali apabila kita masang bumbung, oke, kalau sekiranya lah kita ada berkemampuan, sebaiknya di bawah zinc itu kan kita lapis dengan bubble foil. Tetapi ini cost agak tinggi, sebab bukan hanya bubble foil itu kita kena pasang di bawah zinc itu, di atas itu apa, di atas gulung-gulung lah. Oke, di atas itu apa, itu perlin. Oke, kita pasang itu BRC dulu, BRC yang halus 1 inci begitu, atau mata punai begitu, pasang khas untuk bubble foil. Barulah kita buka itu bubble foil, lepas itu barulah pasang itu zinc. Nah, itu caranya guys. Itulah makanya benda ini sebenarnya memang beginilah sebenarnya sepatutnya lah yang kita buat kepada air BW kita. Rumah pun sama juga guys, sama juga. Cuma dia melibatkan cost yang memang agak tinggi karena satu, harga zinc sudah mahal. Oke, harga bubble foil pun sudah mahal, dan harga BRC lagi itu mata punai pun mahal. Jadi costnya agak tinggi. Oke, apabila itu tidak terjadi, apabila itu Anda terlepas pandang dan tidak terbuat begitu, maka sudah pasang zinc kan tanpa apa-apa, alas pendapat haba di bawah zinc tadi. Jadi Anda boleh juga usahakan dengan meletakkan di atas siling, atas sirip tuh guys, bawah zinc, siling kan, baru sirip di bawah kan. Oke, di atas siling itu Anda boleh letakkan bubble foil. Anda buka seperti tikar begitu, kemudian ketatkanlah dia supaya tidak terbawa oleh angin. Boleh juga dengan polystyrene, tetapi ini agak mahal sedikit. Oke, dan boleh juga dengan menggunakan kotak-kotak kosong, kotak-kotak. Ini agak murah, boleh dapat free kan guys. Cuma pengurusan dia agak rumit sedikit karena dia boleh terbangkan angin, boleh juga jadi tempat pembiakan lipas, cicak, dan macam-macam lagi lah. Tapi boleh sekiranya kita tidak mampu menggunakan polystyrene, kita menggunakan bubble foil. Kalau bubble foil juga kita tidak mampu, kita gunakan kotak. Yang penting kita boleh kita boleh jagalah dengan baik. Maksudnya kita kena sentiasa maintenance, kita kena servis di atas siling kita itu guys, supaya tidak menjadi pembiakan cicak dan sebagainya lah, toke kah begitu. Oke, apabila di atas siling sudah kita di bawah atap, di bawah zinc atau di atas siling sudah kita letak, sudah kita pasang pendapat haba. Oke, maka kepanasan dalam ruang inap RBW masih lagi akan ada, yaitu ia masuk melalui dinding, sama ada dinding bata, dinding papan, dinding semen board, asbestos ataupun zinc, dia masih masuk melalui dinding. Oke, maka dengan cara itu kalau dulu kita menggunakan itu net hitam, oke, kita gunakan itu net hitam, kita gantung di bawah atap. Oke, itu dulu cara yang dulu. Tetapi di situ ada beberapa lah perkara yang tidak seberapa bersahabat dengan kita, yaitu apabila kita gantung itu net dan kita ikat supaya dia tidak terbang-terbang, kita ikat di bawah, kita pacak kayu ke pokok ke apakah, maka peluang untuk tikus meniti naik masuk ke dalam area berdiri Anda itu satu. Kedua, apabila Anda tidak mengikat di tanah, pada kayu yang Anda pacak di tanah, Anda gantungkan dengan pemberat botol ke apakah, pemberat supaya tidak mencecat tanah. Oke, di situ apabila berangin dia akan merhayun, dan objek yang Anda gantungkan tadi akan mengena kepada dinding, pang pang pung pang pung pang. Jadi bunyi itu akan boleh mengakibatkan walet yang beradaptasi itu akan terkejut dan keluar, tidak mau datang lagi. Oke, peluang sudah terlepas. Dan ketiganya, apabila kita memasang jaring net hitam tadi, maka angin dari luar kan tidak sampai ke lubang ventilasi yang sudah kita buat. Jadi lubang ventilasi kita macam kurang fungsi lah kan, sebab angin tidak sampai situ, sudah dihalang, diblok oleh itu net tadi. Jadi itu makanya waktu ini guys, kita lebih menggemar menggunakan cat. Kita cat semua dinding luar dengan undercoat semen warna putih. Ada juga yang murah, boleh pakai juga, dia bertahan selama setahun begitu. Ada yang mahal sedikit, ada juga yang memang mahal guys, seperti cat UV begitu kan, dia memang sejuk.
dia memang sejuk guys, dan bertahan lama lah 2-3 tahun 4 tahun begitu baru kita cat ulang semula. Tetapi yang murah itu boleh pakai juga guys, selepas setahun lebih kah, dekat 2 tahun begitu kita kena cat semula lah, karena dia semakin pudar dan hitam, merah, menguning begitu, macam-macam lah. Tetapi ikut kemampuan kita, yang pentingnya kita berusaha. Oke, selain daripada itu kita boleh mantapkan lagi suhu di dalam ruang inap kita dengan meletakkan air. Walaupun sebenarnya meletakkan air dalam ruang inap tidak berapa berpengaruh kepada suhu, tetapi boleh dia membantu sambil dia meningkatkan kelembapan di dalam ruang inap kita. Jadi tentang penggunaan exhaust fan, kipas, kita tidak sarankan lah, kita tidak galakkan untuk menggunakan kipas, karena bila kita menggunakan kipas, angin kita berlebihan di dalam, ataupun kalau kipas itu untuk menarik haba keluar, maka kelembapan akan ditarik keluar juga guys sekali. Jadi kelembapan kita taruh apabila kita menggunakan kipas untuk menarik haba panas dari dalam ruang inap. Maka sebaiknya cara untuk cara untuk mengatur suhu ialah kawal dari atap dan kawal dari dinding. Itulah cara yang sesuai untuk kita mengatur suhu, tanpa kita mengabaikan keperluan yang lain seperti angin dan macam-macam lagi lah. Oke. Jadi semoga dengan perkongsian ringkas saya ini dapat membantu Anda, dapat menjawab persoalan Anda tentang bagaimana mengatur suhu di dalam ruang inap. Oke. Jadi jangan lupa, jika Anda masih menonton video sampai waktu ini, jangan lupa kepada Anda yang belum subscribe channel ini, bantu saya guys, bantu kasih cukup subscriber saya 10.000 pada tahun ini guys. Oke guys, semoga bersama saya lagi pada channel saya akan datang. Salam sukses.